Kenapa umur 25 atau older? Karena menurut aku pribadi, kayaknya masa-masa buat umur 20 ke atas tuh masih bisa buat dihabisin waktu buat diri sendiri, mengenal diri sendiri, buat gapai semua mimpi-mimpinya sendiri, buat gapai semua mimpi sendiri dulu, bahagiain orang-orang terdekat dulu gitu. Baru sih pengen plan rencana nikah kalau udah semuanya terpenuhi. Udah semua terpenuhi ya. Iya. Lily tuh orangnya cuek, terus gampang percayaan, sama ya rada pemalu dikit lah. Gue orangnya apa adanya banget, dan gue juga fleksibel, mau nongkrong sama siapa aja, main sama siapa aja bisa. Dan tapi untuk selebihnya gue ya nggak bisa lah nilai diri gue, soalnya kan hak orang lain buat nilai gue. Nama kamu adalah Cika. Kamu berumur 18 tahun. Pekerjaan kamu adalah masih mahasiswi. Terus kamu adalah anak 2 dari 3 bersaudara. Zodiak kamu Virgo. Oke, langsung aja. Yeah. Nama aku adalah Lily dan inilah aku. Aku berumur 18 tahun, benar. Oke. Pekerjaan aku sekarang ya mahasiswa baru. Oh iya. Anak kedua, benar, tapi dari 4 bersaudara. Oh, 4, beda 1 doang. Iya, beda 1. Zodiaknya Capricorn. Oke, coba gantian. Nama kamu adalah Reza dan inilah kamu. Kamu berumur 21 tahun. Pekerjaan kamu adalah mahasiswa. Kamu adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Dan zodiak kamu adalah Leo. Oke, aku benerin ya. Nama aku Ibnu, tapi bisa dipanggil Alex. Umur aku 18 tahun juga. Iya, Iya. Pekerjaan aku juga sama mahasiswa baru juga. Terus aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Zodiak aku Gemini. Kok bisa aja panggil Alex atau Ibnu? Dulu itu namanya emang Alex. Jadi sering dipanggil Alex juga, tapi sekarang ya gitu deh namanya. Emang nama lengkapnya? Ibnu Sina. Ibnu Sina. Cuma dulu beda lagi. Oh, beda lagi. Oke. Oke. Orang ideal yang menurut gue itu apa ya? Bisa ngasih tahu kalau gue tuh misalnya lagi salah gitu loh. Dia bisa ngasih tahu gue yang benar, itulah. Dan bisa manage waktu juga pasti. Pasangan idealnya yang pasti baik, bekerja keras, tanggung jawab, mau nerima aku apa adanya, dan bisa nuntun Lily ke orang yang lebih baik gitu sih. Judul film favorit kamu adalah Fast and Furious. Kamu biasa bangun tidur pada pukul 9 pagi. Aplikasi sosial media yang sering kamu gunakan adalah Instagram, TikTok, WhatsApp. Idola yang menginspirasi hidup kamu random sih. Mungkin Reza Rardian. Oke. Aku korek ya. Film tadi pertama Fast and Furious ya. Nah itu boleh sih, soalnya aku juga suka nonton film-film genre yang action. Boleh deh masuk. Terus kalau bangun jam 9, iya akhir-akhir ini ya jam 9. Biasanya sebelum akhir-akhir ini? Biasanya itu masih suka bangun tuh jam kayak, ini percaya nggak percaya ya, jam-jam 4:30. Oh, nah, iya. Pagi? Iya pagi, pagi. banget. Nah terus kalau aplikasi sosial,
TikTok sih enggak. Cuma kalau Instagram sama WA ya. Sama idola yang menginspirasi random. Random banget. Ya kalau dibilang Reza Radian pernah. Pernah. Terus sekarang? Ya sekarang ya nggak tahu juga sih, dia random aja. Jadi nggak main TikTok nih? Iya sempat. Sempat. Tapi udah nggak aktif lagi, jadi aktif lebih mostly tuh ke Instagram tapi. Oke. Sekarang gantian ya. Oke. Judul film favorit kamu itu semua series Marvel atau yang berbau Marvel lah. Terus biasa bangun jam 10:30. Aplikasi sosial media yang sering kamu gunakan adalah Instagram. Idola yang menginspirasi. Ini sebenarnya aku juga nggak tahu sih, random, tapi kayak ada yang ngasih tahu aku kayak Prilly Latuconsina gitu. Oke, aku koreksi ya. Oke. Judul film favorit kalau Marvel sih enggak ya. Kalau dari Indo sukanya Bumi Manusia. Kalau dari Barat, Bumi Manusia. Iya. Kalau dari Barat, The Godfather. Oh, Godfather. Tahu. Biasa bangun tidur pukul 5 pagi sih. Oh. Ya pagi. Oh. Jadi jam 11. Jauh banget ya. Terus aplikasi sosial media ya Instagram. Idola yang menginspirasi. Bukan Prilly sih. Sekarang kayak lebih ke Maudy Ayunda sih. Oh, Maudy Ayunda. Ya. Tapi Prilly sempet. Enggak sih. Oh. Cuma suka aja. Cuma nggak jadi idola banget gitu. Oh. Tapi nggak suka main TikTok juga. Main lebih aktif. Jarang sih. Oh, jarang. Jarang. Tapi main nggak? Main juga. Iya. Sama bangun jam 5. Wow banget sih kalau buat istilahnya anak sekarang ya. Cuma aku juga ini sih. Sekarang aja bangunnya jam 9. Bisa lah bangun jam 5. Bisa lah. Jujur gak pernah pacaran sebelumnya. Paling-paling cuma deket-deket aja sama orang. Dan terakhir deket sama orang, terus udahan itu karena orangnya lebih pilih mantan gitu. Sebenernya gue gak mau nyeritain sih. Ya gue ngerasa gue disia-siain. Dan ya dia nggak bisa nerima kalau gue tuh begini gitu. Nggak bisa nerima gue seutuhnya, dan ujung-ujungnya daripada gue makin mendalam sakitnya, ya udah gue lepas. Sesuatu yang paling berharga dalam hidup kamu adalah keluarga dan diri sendiri. Terus 2, kamu lebih suka berinvestasi dalam bentuk pertemanan. Dan 3, kamu lebih tertarik dengan pasangan yang pandai dalam hal ini semua yang tergantung dengan pertanggungjawaban lah. 4, kamu ingin menikah di umur 23. Gue benerin ya. Sesuatu yang paling berharga dalam hidup aku itu pertama diri aku sendiri dulu, baru keluarga. Oh, oke. Dan lebih suka berinvestasi benar dalam pertemanan. Dan lebih tertarik dengan pasangan yang pandai dalam hal bertanggung jawab salah satunya. Dan pekerja keras juga sih. Oh iya. Dan ingin menikah di umur 25 ke atas kayaknya. Oke. Sekarang aku yang tebak kamu. Sesuatu yang paling berharga dalam hidup kamu adalah keluarga. Kamu lebih suka berinvestasi dalam bentuk pertemanan. Kamu lebih tertarik dengan pasangan yang pandai dalam hal memanage waktu atau uang. Kamu ingin menikah di umur 27. Oke, aku korek ya. Nomor 1, keluarga dan diri sendiri. Nomor 2 itu, tadi kamu jawab apa? Pertemanan. Iya, oke. Pertemanan. Dan nomor 3-nya itu manage waktu sama keuangan. Iya banget. Nomor 4 ya, 20 berapa tadi? 27 ya? Ya aku bisa sih lebih atas lagi dari itu ya.
Soalnya kalau soal menikah nggak nargetin juga, jadi sebisanya aja lah. Maksudnya kalau sekiranya udah mampu, kenapa enggak gitu. Aku ya, Oke. kenapa umur 25 atau older? Karena menurut aku pribadi, kayaknya masa-masa buat umur 20 ke atas tuh masih bisa buat ya habisin waktu buat diri sendiri, mengenal diri sendiri, buat gapai semua mimpi-mimpinya sendiri, buat ya gapai semua mimpi sendiri dulu, bahagiain orang-orang terdekat dulu gitu. Baru sih pengen punya plan rencana nikah kalau udah semuanya terpenuhi. Udah semua terpenuhi ya. Iya. Ya sama sih emang Iya aku kan? juga mikirnya kayak gitu. Iya, gitu. Jadi apa namanya? Karena kita masih istilahnya masih nganggapnya muda lah ya. Iyalah muda. Masih bisa lah yang kayak gitu-gitu. Iya, benar. Ada yang mau kamu tanya nggak? Selain tertarik sama pasangan yang bisa memanage waktu dan uang, tertariknya sama yang kayak gimana? Kalau pasangan ya, Iya. dalam hal apa ya? Tapi kalau soal manage waktu dan uang itu emang, terutama waktu sih, itu emang udah apa namanya penting sih buat aku kalau buat manage waktu. Soalnya dari situ ya ngaturnya gampang, soalnya aku kan menganggapnya sebagai laki-laki ya harus bisa megang mostly semuanya, jadi at least ada yang bisa ngatur aku waktu gitu. Oh. Biar ada yang ngatur waktunya gitu. Oke. First impression aku tertarik jujur. Soalnya walaupun tadi kan kita masih diem-dieman ya, Iya. cuma tuh kayak apa namanya, aku orangnya mau ngobrol sebenarnya, cuma kan gara-gara kita kan kalau ngobrolin duluan gimana sih gitu loh. Dan kayak aku ngeliat kamu, ini orang apa namanya punya something lah gitu. Iya gitu loh pokoknya. Something. Susah jelasinnya. Oke. Setelah kita berbicara, aku tertarik juga. Terutama dari kamu, apa ya, pintar manage waktu lah. Gitu. Kalau soal pintar enggaknya juga, aku juga nggak tahu juga. Cuma dari kamu, apa namanya, istilahnya punya target orangnya gitu loh. Dan kayak kelihatannya kamu kedepannya kayak bakal jadi wanita berkarir gitu loh. Amin. Pengennya sih gitu. Oke. Gantian ya? Dari first impression-nya jujur gak tertarik. Karena sebenarnya emang aku sih orangnya gak gampang tertarik sama orang. Jadi kenapa alasannya gak tertarik? Karena lebih suka ngeliat orang tuh rapi. Oh iya. Rapi. Iya. Entah dari rambutnya, pakaiannya kayak gitu. Tapi selanjutnya kalau setelah kita berbicara, aku tertarik. Kenapa? Karena dengan semua obrolan yang tadi juga kamu orangnya gimana ya? Ya masih pengen tahu banyak hal tentang kehidupan ini, jadi masih pengen terus belajar. Jadi kelihatannya kayak ya punya tujuan yang jelas. Gitu. Iya. Perasaan setelah ngikut blind date itu gue lebih ke apa ya? Gue bisa apa namanya? Mungkin buat belajar ya, learning a lot of things lah pokoknya buat kedepannya. Kalau diri aku feelingnya abis main blind date di sini, pastinya seneng dan juga nambah pengalaman baru, nambah teman baru. Di sini juga kru-krunya pada asik semua. Ya itu sih.